Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seorang hamba mendekat sama Allah satu jengkal, maka Allah mendekat sama dia satu hasta. Dan apabila seorang hamba itu mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah mendekat sama dia satu depa. Istilahnya hampir 3 kali lipat. Dan apabila seorang hamba mendekat sama Allah dengan berjalan, Allah mendekat sama dia dengan berlari. Ini adalah sebuah hadis yang untuk kita semua Bapak Bunda. Baiklah, sekarang ini kita lagi mendengarkan kata-kata dari lapangan yang lagi tren sekarang ini, yang mengatakan bahwa walaupun seseorang itu sholat 1000 rakaat, kalau Allah tidak mengenalkan dirinya, itu akan sia-sia. Jadi adalah istilahnya sama dengan omong kosong. Jadi ini sekarang Papa Bunda ini lagi tren juga. Bahkan secara syariat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mendekatkan diri sama Allah, hampir 3 kali lipat Allah lebih mendekatkan diri sama kita. Jadi hal ini sangat tidak sesuai dengan syariat, perkataan-perkataan di lapangan tersebut. Jangankan sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat aja, jangankan sholat 100 rakaat, sholat 17 rakaat ditambah sholat sunat rawatib muakkad, khairul muakkad, berarti dia telah taat sama Allah. Berarti dia cinta sama Allah, menjalankan perintah Allah. Berarti dia mendekatkan diri sama Allah. Kalau dia mendekatkan diri sama Allah, Allah juga mendekatkan diri sama dia. Jadi Papa Bunda, abang-abang di mana saja berada, ini di lapangan kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sangat merusak, membuat kontroversi sehingga jadi persoalan di lapangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Padahal dengan jelas Allah menjelaskan di sini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sini, jika kita mendekat sama Allah, berarti Allah akan lebih mendekatkan diri sama kita. Begitu juga Papa Bunda, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal mu'minu bi la'allahum yarsudun." Apabila seorang hamba bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang aku, katakanlah, aku dekat. Aku memenuhi permohonan mereka apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia memenuhi permohonan yang kuperintahkan juga dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga mereka dapat bimbingan. Jadi Papa Bunda di sini juga dijelaskan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan permintaan kita apabila kita bermohon kepadanya, dan hendaklah, kata Allah, orang itu melakukan perintah yang yang kuperintahkan kepada mereka supaya mereka mendapat bimbingan. Artinya apa Papa Bunda? Hendaklah, kata Allah, hendaklah mereka menjalankan apa yang kuperintahkan kepada mereka supaya mereka dapat bimbingan. Di sini artinya hendaklah kita menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sekiranya syariat yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, maka kita mendapat bimbingan. Jika kita menjalankan perintah Allah, jika kita meninggalkan larangan Allah, berarti kita mendapat bimbingan. Jadi Papa Bunda, bisa jadi bimbingan itu supaya kita lebih dekat sama Allah. Bisa jadi bimbingan itu supaya kita lebih mengenal Allah. Jadi hal ini, kata-kata yang 1000 rakaat di lapangan tadi itu sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat. Jadi hal ini merupakan, bisa jadi adalah mulut mereka dipakai oleh iblis laknatullah untuk berbicara supaya menjadi kontroversi di lapangan. Jadi Papa Bunda, abang-abang di mana saja berada, hal ini sangat tidak sesuai dengan syariat Islam, dan ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga orang-orang yang ngomong itu mulutnya dibersihkan supaya menjadi orang yang lebih baik, supaya tidak menjadi kesesatan di lapangan, supaya umat manusia terarah kepada kebaikan. Jadi Papa Bunda, sebenarnya untuk mengenal Allah itu adalah wajib, tetapi tidak bisa dengan sesuai bicara kehendak nafsu kita Papa Bunda. Ada syariat yang kita jalankan. Bahkan ada juga yang mengatakan sekarang ini, jangan ajari dulu anak sholat, tapi sekarang kenalkan dulu sama Allah. Ini memang dari kecil
anak TK pun bisa kita kenalkan sama Allah, bahwa ada Allah sang pencipta langit dan bumi. Tetapi yang maksud mereka, jangan ajari dulu sholat, kenalkan semuanya dulu. Bahkan sekarang ini sudah sampai 30 tahun umur anaknya belum disuruh sholat, karena belum kenal siapa yang disembah, belum kenal siapa yang menyembah. Bahkan sekarang ini di lapangan anaknya sudah bisa buat anak pula, belum juga disuruh sholat, karena kenalkan dulu siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Ini salah kaprah di lapangan Papa Bunda. Supaya hal ini diluruskan, supaya hal ini jangan terjebak, jangan tergoda dengan mulut-mulut orang yang dipakai mulutnya oleh setan untuk ngomong. Jadi Papa Bunda, untuk sekarang ini umat Islam dari umur 7 tahun kita diarahkan mengajari anak kita untuk sholat. Artinya dari kecil itu bisa kita arahkan untuk mengenalkan Allah, ada Allah sang pencipta langit dan bumi. Dan untuk ilmu tingkat tingginya kita barengan, sejalankan dengan kemampuan otak dia berpikir. Nah, jadi tidak mungkin anak umur 7 tahun kita suruh mengenalkan Nur Muhammad atau pengenalan roh yang dihembuskan, tapi secara perlahan. Ini adalah salah kaprah, kontroversi di lapangan, sehingga sekarang ini udah banyak anak-anak tetangga kita, anak-anak masyarakat kita kadang-kadang udah umur 20 tahun, udah 15 tahun dibiarkan tidak sholat. Katanya kenalkan dulu yang siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Ini salah kaprah di lapangan Papa Bunda. Jadi hal ini semoga menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan ada yang beralasan mengatakan bahwa zaman Nabi dulu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid selama 12 tahun, 13 tahun, ada yang bilang begitu. Zaman dahulu Papa Bunda, abang-abang di mana saja berada, kedatangan Nabi Muhammad SAW, saat itu umat manusia berada dalam jahiliyah. Hukum tauhid, ilmu tauhid, hukum tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam Injil, dalam Taurat, di dalam Injil, itu diabaikan. Saat itu mereka manusia zaman jahiliyah, mereka cuma kenal Lata dan Uzza. Mereka tidak kenal dengan Allah sang pencipta langit dan bumi. Maka saat itu manusia harus disampaikan tauhid sampai lebih 10 tahun Papa Bunda. Jadi ini perlu kita pahami. Kalau sekarang ini anak TK, anak SD, anak TK PAUD kita sampaikan dasar-dasar pengenalan Allah udah bisa. Itu makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada anak-anak kita sudah berumur 7 tahun disuruh dia sholat. Artinya sebelum kita suruh sholat, kita kenalkan ada Allah sang pencipta langit dan bumi. Kita kenalkan bahwa Allah itu gaib. Bahkan ada lagi yang gaib, ada malaikatnya. Bahkan ada lagi yang gaib, ada iblis laknatullah yang menyesatkan. Ini dasar agama harus kita sampaikan. Kita kenalkan sama dia, sama anak-anak kita. Jadi supaya kita di lapangan dengan salah kaprah, dengan terjebak dengan bisik-bisikan setan, kata-kata yang manusia yang menyesatkan, supaya kita luruskan ke depannya, supaya generasi kita menjadi generasi yang lurus untuk ke depannya. Karena akhir zaman ini berbagai macam cara penyesatan untuk merusak manusia, untuk merusak umat Islam, supaya mengabaikan namanya agama, mengabaikan namanya syariat Islam, Papa Bunda, supaya kita terjaga. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.